Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota yang pertama ada Ariel Agung Prasetyo dengan NIM A0A023009. Yang kedua ada Diska Olia Fristina dengan NIM A0A023024. Yang ketiga ada Ardelia Nurfadila dengan NIM A0A023075. Yang keempat ada Puput Melati dengan NIM A0A023078. Dan yang kelima ada Lucy Halma Putri dengan NIM A0A0238087. Di sini kami akan membahas tentang sosialisasi penggunaan pupuk sesuai dosis menuju pertanian yang lebih bijak dan berkelanjutan pada kelompok Tani Maju di Desa Karangduren, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Sebelumnya ada media alat dan bahan penyuluhan yang digunakan. Yang pertama ada alat bantu penyuluhan. 1. Lembar persiapan penyuluh, LPM, latihan, LPL, dan kerja LPK. Yang kedua ada papan dan alat tulis digunakan untuk menuliskan lebih detail informasi. Yang ketiga ada sarana ruangan, yaitu pengeras suara, lampu, kipas angin, dan AC. Dan yang keempat ada proyektor digunakan untuk presentasikan materi. Dan yang terakhir ada laptop media bantu presentasi materi. Selanjutnya ada alat peraga penyuluhan. Yang pertama ada sampel atau contoh, yaitu barang asli seperti benih, pupuk, dan tanaman menggunakan pupuk kimia dan organik. Yang kedua, pamflet, media cetak untuk menyampaikan informasi dan mempengaruhi pengetahuan serta keterampilan pada kelompok tani. Dan yang ketiga ada PPT, materi yang akan disampaikan pada kelompok tani. Profil Poktan, yang pertama kelompok Tani Maju yang berada di Desa Karangduren didirikan sudah lama, namun mulai berjalan pada tahun 2019 dan disahkan pada tahun 2021. Nama Tani Maju dipilih dengan harapan para petani dalam kelompok tani ini dapat meningkatkan kualitas pertanian mereka di Desa Karangduren. Saat ini kelompok Tani Maju telah memiliki sebanyak 89 anggota. Berikut ada pokok pembahasan. Yang pertama ada tujuan, jenis budidaya, kelebihan dan kekurangan, pembahasan pupuk, dampak dosis, manfaat sesuai dosis, solusi, dan kesimpulan. Jenis budidaya yang diterapkan di Desa Karangduren kelompok tani ini dikenal dengan berbagai jenis komoditas pertanian. Beberapa jenis budidaya atau komoditas umum di desa ini diantaranya yaitu yang pertama tanaman padi, karena daerahnya yang subur dan memiliki sistem irigasi air yang banyak dan baik. Yang kedua ada palawija. Selain padi, petani di Desa Karangduren menanam berbagai jenis palawija seperti semangka, bengkoang, jagung, pepaya, cabai, dan kacang tanah. Dan yang ketiga, peternakan sebagai usaha sampingan selain petani, budidaya seperti ayam, bebek, dan kambing. Selanjutnya ada tujuan sosialisasi. Tujuan sosialisasi yaitu untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif dari penggunaan pupuk secara berlebihan terkait resiko kerusakan tanah, pencemaran lingkungan, serta pemborosan sumber daya dan biaya produksi yang dapat terjadi akibat penggunaan pupuk yang tidak tepat, serta memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada petani dalam menghitung kebutuhan pupuk yang sesuai dengan luas lahan, jenis tanaman, dan kondisi tanah, sehingga mencegah penggunaan yang berlebihan dan mendukung kebijakan pemerintah terkait pertanian berkelanjutan yang sejalan dengan upaya untuk mencapai target-target pembangunan pertanian nasional. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama memiliki tanah yang subur sehingga cocok untuk berbagai jenis tanaman padi dan palawija. Kedua, sistem irigasi yang baik dapat mendukung pertanian sehingga tidak kekurangan air. Yang ketiga, masyarakat desa yang kompak dan saling bekerja sama dalam kegiatan gotong royong dan pengairan sawah. Dan yang keempat, penggunaan teknologi pertanian sudah modern. Kemudian, kekurangan. Yang pertama, minimnya jenis usaha di luar sektor pertanian membuat peluang kerja bagi generasi muda terbatas. Dan yang kedua, ketergantungan pada sektor pertanian membuat ekonomi desa rentan terhadap perubahan cuaca dan harga komoditas. Dan yang terakhir ada penggunaan dosis pupuk yang berlebihan. Selanjutnya yaitu pupuk. Pupuk adalah bahan yang memiliki kandungan satu atau lebih unsur hara yang diberikan pada tanaman atau media tanam untuk mendukung proses yang pertumbuhan agar bisa berkembang secara maksimal. Jenis pupuk yang digunakan pada Desa Karangduren yaitu menggunakan dua, yaitu pupuk NPK dan pupuk NPK Poska. Pembahasan yang pertama yaitu pupuk urea. Untuk tanah dengan kesuburan sedang, dosis pupuk urea yang dianjurkan adalah sekitar 200-300 kg per hektar. Untuk tanah dengan kesuburan rendah, dosis dapat ditingkatkan hingga 400 kg per hektar. Waktu pemberian pupuk urea yang pertama, pemberian 1/3 dosis pada saat persemaian atau awal tanam. Pemberian kedua, 1/3 dosis pada saat tanaman padi berumur 20-30 hari setelah tanam.
Pemberian ketiga, pemberian 1:3 dosis, sisanya pada saat tanaman padi memasuki fase primodia bunga 50-60 hari setelah tanam. Selanjutnya yaitu pupuk NPK Poska. Untuk anjuran pemakaiannya yaitu 300-400 kg per hektar untuk lahan sawah dengan kesuburan sedang, 400-500 kg per hektar untuk lahan sawah dengan kesuburan rendah. Waktu pemberian pupuk NPK Poska yang pertama, pupuk NPK Poska diberikan dalam waktu 2-3 kali aplikasi selama masa pertumbuhan padi. Pemberian yang pertama 1:3 dosis saat persemaian atau 1-7 hari setelah tanam. Pemberian yang kedua 1:3 dosis saat tanaman berumur 20-30 hari setelah tanam. Pemberian yang ketiga jika ada 1 dosis sisa pada fase primodia bunga 40-50 hari setelah tanam. Selanjutnya ada dampak dosis pupuk berlebihan. 1. Tanah. Pupuk berlebihan dapat mengubah struktur tanah, menyebabkan penurunan kesuburan, dan mengganggu ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Yang kedua ada tanaman. Paparan pupuk berlebihan dapat menyebabkan keracunan tanaman akibat konsentrasi zat-zat kimia yang tinggi dalam tanah dan air. Yang ketiga ada pencemaran air. Kelebihan pupuk nitrogen dan fosfor yang tidak terserap oleh tanaman akan terbawa runoff dan masuk ke perairan sawah. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya eutrofikasi atau pengayaan unsur hara di perairan. Setelah itu ada manfaat penggunaan pupuk sesuai dosis. 1. Pertumbuhan tanaman yang optimal. 2. Pengurangan pencemaran lingkungan. 3. Pemeliharaan keseimbangan ekosistem. 4. Peningkatan kesehatan tanah. 5. Mendukung keberlanjutan pertanian. Selanjutnya yaitu solusi masalah. 1. Mengganti pupuk kimia dengan pupuk organik. 2. Menyediakan sampel perbandingan tanah pupuk organik dengan kimia. 3. Melakukan uji tanah secara langsung agar dapat mengetahui kebutuhan pupuk yang sesuai. 4. Mendorong penggunaan pupuk organik. 5. Praktik turun lapang untuk menunjukkan pemupukan yang sesuai. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Harapan sosialisasi ini kepada Poktan Tani Maju untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif penggunaan pupuk berlebih yang merusak tanah, mencemari lingkungan, dan mengetahui manfaat penggunaan pupuk organik. Dengan sosialisasi ini tentang penggunaan pupuk, diharapkan Poktan Tani Maju dapat menerapkan pertanian yang bijak dan berkelanjutan, mendukung pertumbuhan optimal tanaman, mengurangi pencemaran, dan menjaga ekosistem, dan meningkatkan kesehatan tanah untuk menghasilkan kualitas dan kuantitas hasil panen.